Materi hari ini tentang olah vokal. Seorang aktor selain menggunakan media tubuhnya, juga menggunakan suara dari mulutnya untuk berbicara, menyuarakan kata-kata. Maka suara itu pertama harus terdengar oleh semua penonton. Seorang aktor harus punya kemampuan volume suara yang baik, yang cukup. Dia harus berteriak. Biasanya seorang aktor akan latihan berteriak O A I U E O A. Woi. Ya. Harus punya kemampuan suara yang cukup didengar. Suara itu harus jelas. Artikulasinya A I U E O harus jelas. Demikian juga huruf-huruf konsonan B, C, D, F, G ya. Harus jelas bedanya T dengan D, B dengan P. Kata-kata itu harus jelas pelafalannya. Kedua, vokal untuk memberi informasi tentang berbagai hal. Pertama, tentang umur, tentang usia. Hai teman-teman, apa kabar? Aku sudah tua. Berikut suara memberi informasi tentang perasaan. Ketika seseorang sedang sedih, akan cenderung berbicara dengan suara yang pelan, volume yang relatif turun, volume yang relatif rendah. Ketika seseorang sedang marah, dia akan cenderung dengan suara besar, volumenya tinggi, berteriak. Berikutnya, suara bisa memberikan informasi tentang kedudukan, tentang jabatan. Adam, inggih tuanku. Orang yang punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, untuk menunjukkan wibawanya cenderung akan menggunakan suara dengan warna suara yang besar, diucapkan dengan ritme yang tidak terburu-buru, pelan dan mantap. Sementara orang dengan kedudukan yang rendah itu bisa ditunjukkan misalnya dengan teknik warna suara yang kecil. Berikutnya, vokal untuk mempertegas satu suasana atau perasaan atau situasi tertentu. Untuk menunjukkan kedinginan. Kata-kata bisa menjadi sesuatu yang menarik karena dua hal. Yang pertama, isinya. Yang kedua, cara menyampaikan. Isi itu bisa menarik karena pertama, dia sesuatu yang penting bagi banyak orang, khususnya penonton. Yang kedua, isinya sesuatu yang bisa menghibur, sesuatu yang bisa konyol, bisa di luar dugaan, dan itu menimbulkan satu kelucuan dan orang tertawa. Kata-kata saling sambung menyambung menjadi kalimat. Kalimat-kalimat saling sambung menyambung menjadi satu alin. Alinea saling sambung menyambung menjadi cerita. Nah, bagaimana kata-kata itu dimainkan sedemikian rupa dengan dinamik? Ada pemenggalan kalimat yang benar, yang baik, yang menarik, kemudian diucapkan dengan tempo, dengan intonasi yang menarik, yang bervariasi sehingga tidak monoton. Pertunjukan drama dibangun dengan struktur yang biasanya bervariasi. Ada perubahan-perubahan suasana, ada suasana sedih, suasana senang, suasana marah, dan sebagainya. Dan itu juga nanti akan sangat
mempengaruhi bagaimana dialog-dialog itu diucapkan. Ya, dalam satu pertunjukan ada saat-saatnya dialog diucapkan dengan santai, pelan. Ada saatnya dialog itu diucapkan dengan cepat, dengan intonasi yang kuat, dengan nada-nada yang tinggi. Dalam satu kalimat, kadang-kadang ada satu kata yang perlu ditekankan. Untuk menekankan satu kata, bisa dengan pemenggalan. Kata yang ditekankan dibuat terpisah dari kalimat berikutnya. Saya ingin pergi. Kata saya ditekankan bahwa yang ingin pergi adalah saya, bukan orang lain. Yang kedua, dengan permainan nada. Misalnya, saya ingin sekali pergi. Kata ingin diucapkan dengan alunan, ya, bahwa kata itulah yang ingin ditekankan. Berikutnya adalah dengan intonasi. Saya ingin pergi dari sini, ya. Dari sininya ini diperkuat, ya, bahwa perginya dari sini bukan dari tempat lain. Seorang aktor harus banyak berlatih. Yang pertama adalah volume suara. Suara harus diucapkan dengan volume yang cukup, yang bisa didengarkan oleh semua penonton. Supaya seorang aktor punya kemampuan suara dengan jangkauan yang cukup, biasanya dengan latihan berteriak, ya, dengan berteriak di tempat terbuka. Nah, yang kedua adalah warna suara. Tiap orang punya warna suara yang berbeda-beda. Ada yang suaranya besar, mantap, ya. Ada yang punya warna suara kecil, melengking, ya, dan lain-lain. Ada suara manusia, ada suara binatang, suara anjing, suara kucing, dan sebagainya. Masing-masing punya warna suara yang berbeda. Berikutnya, latihan artikulasi. A, I, O, A, I, O, A, I, O. Mengucapkan huruf-huruf dari A sampai Z dengan benar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Berikutnya adalah tinggi rendahnya suara. Ya, kalau di dalam musik, ya, ditandai dengan nada, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, re, do. Ya, rendah ke tinggi. Di dalam teater, orang bisa cenderung menggunakan suara-suara rendah ketika sedih, tenang, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika seseorang marah, dia cenderung menggunakan suara-suara tinggi. Itu kebiasaan saja sebetulnya, yang bisa dipakai, bisa juga tidak. Penting bagi seorang aktor ketika misalnya dia sedang berdialog kemudian diiringi oleh musik, bagaimana dialog itu juga bisa harmonis dengan musiknya. Maka seseorang harus punya kemampuan menembak nada yang pas. Berikutnya, ya, di dalam vokal ada intonasi, ya, ada tekanan-tekanan. Bagaimana dialog-dialog itu kadang diucapkan dengan tekanan lebih, kadang dengan tekanan biasa, ya. Bahkan bisa diucapkan tanpa tekanan, tergantung pada nanti konteks penggunaannya. Yang perlu dipertimbangkan di dalam satu permainan drama juga adalah irama. Satu pertunjukan drama berjalan dengan irama tertentu. Kadang dengan irama pelan, kadang dengan irama cepat. Ketika seseorang dalam situasi yang tenang, sedih, cenderung berdialog dengan irama yang lambat.
Tetapi ketika seseorang sedang marah, sedang jengkel, sedang gelisah, dia bisa menggunakan irama yang cepat. Bahkan kadang-kadang iramanya itu bisa tidak menentu untuk menunjukkan satu kegelisahan itu. Sebagai salah satu latihan vokal yang baik menurut saya adalah dengan membaca puisi. Di dalam puisi kata-kata betul dipilih pertama dengan makna-makna tertentu, bahwa setiap kata memiliki makna-makna yang tertentu. Yang kedua adalah kata-kata dipilih berdasarkan keindahannya. Seorang penulis puisi biasanya akan memperhitungkan dua hal itu. Pertama, makna. Yang kedua adalah suasana, termasuk emosi. Nah, bagaimana puisi itu kemudian dibacakan? Nah, seorang pembaca puisi tentu juga harus memperhitungkan aspek makna dan keindahan itu. Nah, maka berbagai teknik vokal bisa digunakan di dalam pembacaan puisi. Puisi karya saya, Murka Bumi. Duk-duk, 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 duk-duk. Detak jantung dan nafas labil bumi. Dalam lelah di usia yang kian merapuh, bertahun-tahun diperkosa anak-anak kurang duko. Sumber-sumber kehidupan di dalamnya diperebutkan. Beberapa orang di antaranya begitu kemaroknya ingin mendekap sendirian dan memperlakukan alam sekehendaknya hingga urat nadi sang ibu tercapik-capik. Hutan dibabat sekehendaknya tanpa memperhitungkan lingkungan sekitar. Tambang-tambang dikeruk sekehendaknya tanpa memperhitungkan dampak-dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana bumi dapat terus menghidupkan sungai-sungainya bila kau tak mampu merawatnya dengan baik? Ketika sang ibu yang mulai rentan itu digerogoti penyakit dan berbagai gejala panas disertai muntah-muntah setiap waktu, anak-anak itu hanya saling pandang. Masihkah kau bersikukuh bahwa itu hanyalah gejala biasa yang bisa terjadi tanpa ada sebab? Masihkah kau bersikukuh bahwa banjir bandang di Wasior, Purbalingga, dan mungkin nanti juga akan terjadi di Balangan, mungkin terjadi juga di Sungai Danau, Satui, dan lain-lain itu semata-mata peristiwa alam yang tak ada kaitannya dengan penebangan liar di sana? Detak jantung dan nafas labil anak-anak dihentak gempa, dikejar lahar, tanah longsor, dan air pasang. Beragam bencana datang silih berganti rupa, berganti warna, berganti tempat, berganti korban-korbannya. Jutaan orang telah terperangkap dalam lorong waktu dan sepertinya hanya tinggal menunggu giliran mendapat hukuman. Sang Tarakala siap memangsa siapapun tanpa terkecuali. Mengapa di tengah ancaman bencana alam yang siap datang kapan saja ini masih saja ada anak kerdil yang saling tuding satu sama lain, lalu mengumpulkan teman-teman sepaham dan membuat barisan seperti naga raksasa yang ekornya terus memanjang, lidahnya penuh api. Apalagi yang kau tuntut, nak? Kita punya luka yang sama yang harus disembuhkan bersama. Jangan kobarkan api.
konflik-konflik itu telah mengganggu langkah-langkah pembangunan bangsa ini. Kita hidup dari rahim yang sama dan masih saja netek dari perut bumi. Apakah tak kau lihat sang ibu yang masih setia bersama sang surya, kekasih hatinya yang datang setiap hari itu, yang menyapa anak-anak kandung bumi dalam terang dan harapan. Ono kitung rumaksa yang wangi ngerepo kersaneng witi rahayu sang bumi pertiwi waluya widodo tano sang soyo tano rupito mreh sagung ing dumati. Matahari terbit, matahari tenggelam, mentari terbit, bunga mengembang, surya tenggelam, bulan pun datang. Di hari yang terang benderang, masih saja ada orang bersengketa. Sementara di malam yang tenang, semua orang ingin bercinta mesra. Aku masih saja menanti kekasihku yang seharusnya sudah beranjak dewasa. Hanya bersama kekasih yang dewasa, cinta akan lebih bermakna.